Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Diki Kurniawan dari Sistem Informasi kelas B semester 8. Kali ini saya akan membahas tentang 3 buku dari series The Inner Self Improvement Power, the series. Ketiga buku ini sangat menarik karena membahas tentang pengembangan diri, hubungan sosial, dan pola pikir sukses yang bisa diterapkan dari dalam kehidupan sehari-hari. Di antara ketiga buku ini, yang pertama adalah Why the Success, karya David Miller. Yang kedua, The Power of Relation, karya Ira Rain. Yang ketiga, Growth Mindset Effect, juga karya David Miller. Buku yang pertama adalah Why the Success, karya David Miller. Buku pertama yang saya bahas berjudul Why the Success. Sukses artinya adalah sukses dengan metode aku. Buku ini menjelaskan bahwa kesuksesan tidak hanya soal keberuntungan atau koneksi, tapi tentang bagaimana cara seorang mengelola 3 hal utama, yaitu ambisi, keinginan, dan usaha yang diringkas dalam akronim AKU. Yang pertama adalah ambisi. Ambisi adalah titik awal dari semua pencapaian. Tanpa ambisi, kita tidak akan punya arah. David Miller menjelaskan pentingnya menetapkan ambisi atau tujuan hidup yang jelas dan berani bermimpi besar. Ambisi harus realistis, tapi juga menantang diri. Misalnya, seorang yang ingin sukses di bidang bisnis harus berani membidik target jangka panjang, bukan hanya jualan kecil-kecilan tanpa arah gitu. Itu kurang menantang sama diri sendiri. Yang kedua adalah keinginan. Berbeda dengan ambisi. Keinginan adalah dorongan emosional yang membuat kita tetap semangat. Dalam buku ini dijelaskan bahwa keinginan harus dijaga agar tidak berubah menjadi hawa nafsu. Keinginan yang baik adalah yang mendorong kita bertumbuh, bukan sekedar memenuhi ego. Contohnya, ingin menjadi kaya bukan hanya agar bisa memberi barang mahal, tapi agar bisa membantu keluarga, membangun lapangan kerja, dan menjadi bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga adalah usaha. Ini bagian paling penting. Tanpa usaha, ambisi dan keinginan hanyalah jadi angan-angan atau omong kosong. Buku ini menekankan pentingnya konsistensi, disiplin, dan kerja keras. Sukses adalah kombinasi antara strategi yang benar dan kerja keras yang sabar. David Miller juga menambahkan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Orang sukses adalah mereka yang gagal berkali-kali tetapi tetap bangkit. Selanjutnya adalah buku yang kedua. Buku yang kedua ini berjudul The Power of Relation, karya Ira Rain. The Power of Relation adalah menyelaraskan hubungan pribadi, sosial, dan profesional. Buku ini membahas bagaimana pentingnya membangun hubungan yang sehat dan dalam berbagai aspek kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Yang pertama adalah hubungan pribadi. Kita bahas hubungan pribadi. Hubungan dengan diri sendiri dan keluarga. Ira Rain menekankan pentingnya mengenal diri sendiri, menerima kekurangan, dan menghargai proses tumbuh. Tanpa hubungan pribadi yang kuat, kita akan rapuh saat menghadapi tekanan dari luar. Yang kedua adalah hubungan sosial.
Kita hidup dalam masyarakat dan kemampuan bersosialisasi menentukan banyak hal, mulai dari kenyataan hidup, peluang kerja, sampai kesehatan mental. Buku ini memberi banyak tips bagaimana berkomunikasi dengan empati, menjadi pendengar yang baik, dan membangun jaringan yang sehat. Yang ketiga adalah hubungan profesional. Di tempat kerja, hubungan yang sehat akan berdampak besar pada karir. Buku ini membahas tentang etika profesional, kerjasama tim, dan pentingnya integritas. Misalnya banyak orang pintar gagal dalam berkarir hanya karena tidak bisa membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, atau orang-orang di sekitarnya. Era lain juga menambahkan bahwa hubungan yang baik bukan soal cari keuntungan, tapi soal membangun kepercayaan jangka panjang. Untuk buku yang terakhir yang ketiga ini berjudul Growth Mindset Effect, karya David Miller. Growth Mindset Effect adalah terapi untuk pengembangan diri dan kehidupan yang lebih baik. David Miller membahas konsep mindset yang dikembangkan dengan Carol Dweck. Ada dua yang dikembangkan dengan Carol Dweck itu, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana cara berpikir kita bisa menjadi penghalang atau justru pendorong kesuksesan. Berikut ini ada dua karya yang dikembangkan oleh David Miller dan Carol Dweck, yakni fixed mindset. Yang pertama, fixed mindset. Orang dengan mindset ini percaya bahwa kecerdasan dan kemampuan itu tetap. Kalau gagal sekali ya langsung menyerah. Kenapa nyoba lagi? Gitu. Mindset orang-orang ini adalah mindset orang-orang yang takut untuk mencoba berulang kali. Dia akan, sudahlah, daripada kita jatuh berkali-kali, lebih baik kita udahin aja. Itu mindset fixed. Untuk yang kedua adalah growth mindset. Sebaliknya, growth mindset ini percaya bahwa semua kemampuan bisa dikembangkan dengan latihan, kerja keras, dan pembelajaran. Orang dengan mindset ini tidak akan takut gagal. Justru kalau dia gagal, dia pasti akan menjadikan kegagalan itu sebagai pelajaran atau pengalaman yang berharga agar tidak diulangi di kemudian hari. Buku ini memberi banyak contoh nyata dan terapi sederhana seperti latihan afirmasi, menulis jurnal, dan refleksi mingguan. Tujuannya adalah untuk mengubah cara kita melihat kegagalan, tantangan, dan bahkan kritik dari orang lain. Oke. Dari ketiga buku ini kita belajar bahwa sukses bukanlah sesuatu yang instan. Dibutuhkan ambisi yang jelas, hubungan yang sehat, dan cara berpikir yang benar. Kita semua punya potensi, dan dengan memahami diri kita sendiri, membangun koneksi yang baik, serta menanamkan growth mindset, kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga penjelasan saya kali ini bermanfaat bagi kalian semua dan menginspirasi kalian semua. Saya Misbahul Diki Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.